Kembali lagi yuk kita simak berita. Sambut Natal meriah, Lyodra dan 9 seleb ini dikenal sebagai penyanyi gereja. Berbicara mengenai penyanyi gereja, rupanya tak sedikit artis Indonesia yang kerap memberikan pelayanan di gereja lewat lagu-lagu rohani mereka. Siapa sajakah mereka? Yuk sahabat, kita simak berita ini hingga tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menjadi seorang penyanyi yang dikenal publik memang bukan hal yang mudah bagi para penyanyi tanah air pada umumnya. Perjalanan yang harus mereka lalui pun juga penuh lika-liku yang tak mudah. Namun semangat dan tekad mereka nyatanya bisa berhasil untuk membawa mereka pada posisi seperti yang sekarang. Sebelum menjadi sosok yang dikenal di dunia hiburan tanah air, para penyanyi ada yang sudah menggeluti passion mereka itu sejak kecil. Aktivitas menyanyi ternyata sudah mereka geluti sejak usia muda. Meski belum mampu tampil di televisi atau di platform tertentu, ada dari mereka yang memulai karir mereka dengan menyanyi di gereja. Melalui lagu-lagu rohani, sebagian orang percaya bahwa hal itu bisa mengingatkan mereka kembali kepada Tuhan masing-masing. Lirik demi liriknya berisi puji-pujian terhadap Tuhan yang diyakini bagi sejumlah orang. Hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk memupuk spiritualitas mereka. Namun beberapa orang percaya bahwa lagu rohani akan tetap sebatas lagu jika tidak dinyanyikan dengan sepenuh hati. Biasanya lagu rohani yang berisi mengenai puji-pujian Tuhan banyak dinyanyikan di gereja. Berbicara mengenai penyanyi gereja, rupanya tak sedikit artis Indonesia yang kerap memberikan pelayanan di gereja lewat lagu-lagu rohani mereka. Untuk itu, dalam momen Natal kali ini, tim Wow Keren ingin menunjukkan kepada para netizen, sekalian sederet artis tanah air yang juga dikenal sebagai penyanyi gereja. Yuk, mari kita simak berita selengkapnya. Agnes Monica. Siapa yang tak kenal dengan artis yang satu ini? Prestasinya sebagai seorang penyanyi tak hanya diakui di Indonesia, namun juga dunia. Ia pun kerap tampil dengan sejumlah penyanyi Hollywood ternama. Namun sebelum berada di posisinya yang sekarang, Agnes Monica memang telah dikenal sebagai penyanyi cilik. Ya, suaranya yang khas membuatnya sangat populer sejak kecil. Berkarya sejak usia 6 tahun. Artis kelahiran 1 Juli 1986 ini mengakui jika dirinya benar-benar tumbuh bernyanyi di gereja. Dalam sebuah wawancara, ia menuturkan bahwa bernyanyi di gereja sudah menjadi bagian dalam dirinya. Ya, sahabat lovers, memang kita ketahui bahwa seorang Agnes Monica orang yang sangat cinta akan Tuhan. Terlebih saat-saat ini dia selalu melayani Tuhan dalam berbagai hal. Dan banyak cara yang dia lakukan untuk melayani Tuhan. Tidak sekedar menjadi penyanyi,
di gereja, namun dia juga melayani Tuhan lewat apa yang dia punya, apa yang dia dapat berikan kepada Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang yang kurang beruntung. Itu merupakan suatu pelayanan, sahabat lovers. Lalu berikutnya adalah Judika. Sebelum menjadi penyanyi terkenal seperti sekarang ini, Judika bercerita bahwa dirinya yang berasal dari Brastagi memang suka menyanyi. Karena memang kebanyakan orang Batak selalu pandai di dalam dunia tarik suara. Kemampuannya yang menonjol saat menyanyi membuatnya diminta untuk menyumbang lagu, dan lagu dinyanyikan di gereja. Hingga hal itu membuatnya mendapat kesempatan untuk dikontrak bernyanyi di hotel. Aku kan anak daerah ya di Brastagi. Jadi memang dulu waktu kecil ya taunya nyanyi, ya nyanyi aja. Karena basicnya kalau di gereja kita kan nyanyi. Kalau ada acara khusus karena mungkin kita menonjol, kita disuruh nyumbang lagu. Katanya saat mengobrol bersama Usi Sulistyowati dan Jessica Iskandar. Ya sahabat, memang kebanyakan orang Batak dia sangat menonjol di dunia tarik suara. Karena memang orang Batak kebanyakan memiliki talenta atau karunia di bidang tarik suara. Ya, Lyodra Ginting memang dikenal memiliki suara tinggi di atas falsetto. Penyanyi jebolan Indonesian Idol season 10 asal Medan ini rupanya memang sudah akrab dengan dunia tarik suara sejak kecil. Lyodra juga memiliki bakat yang sama dengan Judika karena memang sama-sama orang Batak. Bahkan sejak usia 4 tahun ia sudah berpartisipasi dalam lomba-lomba menyanyi di kota asalnya. Lyodra pun mulai berlatih vokal dengan Derta Purba. Tak hanya itu, Lyodra juga berlatih memainkan organ sembari melayani sebagai pemazmur dalam misa di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, Medan. Secara otodidak, ia pun telah mampu bernyanyi dengan jangkauan Whistle Register. Berikutnya ada Citra Scholastica. Citra Scholastica juga dikenal sebagai penyanyi gereja. Ia sempat menceritakan pengalaman pertamanya menjadi pemazmur di gereja waktu kecil. Namun ketika sudah menjadi public figure, hal itu sudah jarang dilakukannya. Hingga kemudian ia mendapat kesempatan untuk melakukannya lagi di katedral dan itu membuatnya bahagia. Dan baru mulai lagi kali ini pas momennya, pas malam Natal di katedral misa pertama, ujarnya beberapa waktu lalu, meski ia tak memungkiri bahwa bernyanyi di depan ribuan jemaat membuatnya grogi, namun ia bertekad untuk menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ini suatu kehormatan buat aku, ucapnya. Maria Simorangkir. Nama Maria Simorangkir mulai dikenal oleh masyarakat luas setelah menjadi pemenang Indonesian Idol musim ke-9 pada tahun 2018 lalu. Rupa-rupanya ia memang sudah memiliki suara emas yang tak diragukan lagi sejak kecil. Bahkan ia merupakan jebolan Indonesian Idol Junior 2014 lalu. Sebelum mendaftar ke ajang Indonesian Idol, Maria telah aktif sebagai penyanyi di gereja. Namun selain itu, Maria juga kerap tampil di beberapa acara event
Untuk meningkatkan kualitas suaranya, ia mengikuti program les privat khusus untuk musik. Tak hanya latihan vokal, namun juga penggunaan beberapa alat musik. Berikutnya ada Joy Tobing. Nama Joy Tobing juga telah dikenal sebagai salah satu penyanyi tanah air jebolan Indonesian Idol musim pertama. Meski sudah jarang terlihat di layar kaca, namun Joy Tobing masih disibukkan dengan aktivitasnya sebagai seorang penyanyi. Ia kerap menyanyi di acara-acara pernikahan maupun gereja. Dikenal sebagai pemeluk agama Kristen yang taat, tak mengherankan jika ia menekuni profesi sebagai penyanyi gereja. Suaranya dalam menyanyi sudah tak diragukan lagi. Bahkan beberapa waktu lalu saat ia mengisi sebuah pertunjukan di St. Peter's Church, Inggris, ia mendapat sambutan hangat. Bahkan ia sampai diminta untuk tinggal di sana agar bisa terus bernyanyi. Berikutnya ada Delon Thamrin. Delon Thamrin merupakan salah seorang penyanyi tanah air jebolan Indonesian Idol. Ia kerap menyanyikan lagu-lagu rohani untuk memberikan pelayanan di gereja. Bahkan saat artis Sandra Dewi menikah dengan Harvey Mois beberapa waktu lalu, Delon tampil untuk menyanyikan satu lagu penghormatan setelah sesi pemberkatan selesai. Ia secara blak-blakan mengaku bahwa ia lebih memilih memberikan pelayanan dengan menyanyi di gereja daripada menerima tawaran job malam pergantian tahun baru dengan harga yang murah. Terlebih lagi Delon sendiri sudah aktif bernyanyi lagu rohani di sejumlah gereja. Daripada nerima nyanyi dengan harga murah, mendingan nyanyi di pelayanan aja katanya. Ya, itu memang luar biasa, penawaran yang bagus buat seorang Delon. Berikutnya ada Acha Sinaga. Dikenal sebagai seorang model, Acha Sinaga rupanya juga adalah penyanyi gereja. Bahkan saat beredar di trimester pertama kehamilannya pun ia masih memberikan pelayanan untuk gereja. Wow, ini memang luar biasa sahabat. Meski badannya mudah lelah dan sering merasa lemas, namun Acha memiliki komitmen untuk melayani Tuhan. Tak sendiri, ia selalu ditemani oleh suaminya. Komitmen itulah yang membuat Acha selalu bersemangat untuk mengisi acara pelayanan di gereja. Tak hanya itu, hal tersebut dilakukan agar sang buah hatinya terbiasa dengan pelayanan di gereja sejak dini. Diketahui ia telah menikah dengan Andi Ambarita pada 2017 lalu dan kini telah dikaruniai seorang anak. Felicia Angelista, Oh Holy Night menjadi lagu yang kerap diputar saat perayaan malam Natal, baik itu di rumah-rumah, restoran, dan terutama di gereja. Terutama di gereja, sederet artis pun menyanyikan lagu ini untuk merayakan Natal. Tak terkecuali Felicia Angelista bersama dengan Emmanuel Cesar Hito. Ia menyanyikan lagu itu di gereja untuk perayaan tahun 2020 lalu. Sebagaimana diketahui, Felicia dan suaminya memang dikenal aktif memberikan pelayanan di gereja. Bahkan saat berpacaran dulu boleh dibilang jika keduanya cenderung anak Tuhan banget. Bukan tanpa alasan, mereka kerap melakukan renungan setiap hari dan rajin ke gereja untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Regina Ivanova merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia keturunan campuran antara Bulgaria Ambon dan Atinggola. Namanya dikenal sebagai juara ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-7. Memiliki bakat menyanyi yang sudah tak diragukan lagi, Regina ternyata memang sudah menggeluti dunia tarik suara sejak kecil.
Sebelum namanya dikenal di panggung hiburan tanah air, Regina sewaktu kecil dikenal sebagai anak yang gemar bernyanyi di depan jemaat gereja. Rupanya ia terinspirasi untuk menghibur para jemaat lewat lantunan lagu lantaran sering melihat tantenya bernyanyi di sana. Menurutnya aktivitas itu asik dan seru. Nah, demikianlah sahabat lovers, sederet artis Indonesia yang juga dikenal sebagai penyanyi gereja. Tak heran kehikmatan mereka dalam membawakan lagu-lagu rohani bisa membuat orang yang mendengarkannya turut merasa syahdu. Ya sahabat, jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe, dan share berita ini agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya untuk disimak. Terima kasih.